dan waktu pada kami dapat hadir lalu lintas serta upacara bendera yang berbahagia dengan operasi kepolisian kaitan dengan lalu lintas dengan nama Sandi Operasi Patuh Seligi 2024. Adapun sasaran daripada operasi tersebut tentunya berkaitan dengan tata banyak ya ketentuan tata tertib lalu lintas sesuai yang tertuang di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Itu anak-anak semuanya jika ada waktu pas lenggang bisa dibuka ya di Google. Pastinya kan ada Android bisa ditengok biar menambah wawasan ya. Tersebut diantaranya sasarannya ketika berkendara sepeda motor tidak menggunakan helm ya, baik pengemudi maupun penumpang sepeda motor. Kemudian mobil tidak menggunakan safety belt, sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang tentunya. Kendaraan yang melawan arus ada banyak, mungkin kalau di Tanjung Pinang beberapa penggajalan yang mungkin tanggung ya, katanya tanggung kalau mau mutar nyuntut ya itu terlampau jauh sehingga sering melawan arus. Kemudian anak di bawah umur ya yang berkendara juga menjadi sasaran, kurang lebih seperti itu, dan masih banyak lagi sasaran-sasaran yang lain berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang kasat mata, khususnya ya, kasat mata itu yang nampak. Sasaran tersebut diprioritaskan yang apabila dilakukan oleh pengendara itu berpotensi jika mengakibatkan laka lantas juga fatalitas korban laka lantas, menyebabkan fatalitas korban laka lantas. Perlu kami sampaikan di sini di Tanjung Pinang dari mulai 2023 tahun lalu hingga sekarang persentase untuk jumlah korban yang meninggal dunia ya, itu masih rata-rata 3 orang per bulan rata-rata. Kita sudah mengupayakan untuk selalu sosialisasi ya, himbauan, kemudian juga penindakan. Namun kita juga belum tahu kenapa hasilnya masih tetap. Ini fakta nyata karena kami memang lalu lintas ini yang menangani masalah laka lantas. Masih diambil rata-rata hitungan 3 tiap bulan. Jadi kalau bahasa ekstrimnya bulan depan siapa lagi yang kena ya? Di jalan mana lagi ya? Nauzubillah min dzalik, amit-amit ya, jangan sampai terjadi. Ini memang ancaman nyata ya, ancaman nyata di hadapan kita. Hal tersebut dapat kita cegah ya, dapat kita cegah tidak lain hanya dengan cara tertib berlalu lintas. Sesuai dengan ketentuan undang-undang berkendara tentunya ada batas umur ya, 17 tahun, kemudian memiliki SIM ya. Namun yang lebih penting ya, ini kita sampaikan tata cara berkendara agar selamat dan terhindar dari fatalitas apabila mengalami kecelakaan lintas. Karena pada dasarnya setiap kecelakaan lalu lintas itu pasti diawali oleh sebuah pelanggaran seperti tadi yang menjadi sasaran operasi, pelanggaran melawan arus ya,
pelanggaran tidak dilengkapi dengan persyaratan teknis seperti lampu sen barangkali tidak hidup, mati, tidak dibetulin, tidak pakai kaca spion, sehingga ketika mau berbelok ya, hanya melihat noleh-noleh belakang, pas noleh ke depan lagi rupanya di belakang ada kendaraan lain lagi, tidak nampak karena kan spionnya nggak ada. Ya. Jadi khususnya yang remaja ya mungkin hanya pemikiran yang negatif ya, kalau nggak pakai kelengkapan itu udah maco, udah keren atau gimana ya, padahal itu berbahaya. Kemudian laka lantas itu didominasi oleh usia produktif, ya. Tahu nggak ya? Nah, anak usia produktif dia sekitar 20 tahun, belasan tahun ya, sampai 30-an gitu ya, itu didominasi seperti itu. Ada juga yang anak-anak, ada juga yang orang tua itu, tapi didominasi oleh usia produktif. Belum lama, beberapa bulan yang lalu, salah satu murid ya, siswi di Tanjung Pinang ini meninggal dunia kecelakaan lalu lintas ya, beberapa bulan yang lalu, kejadian di kilometer 16. Kemudian sekaligus berboncengan siswa di salah satu SMA Negeri Tanjung Pinang juga meninggal dunia di daerah Tumpak sana jembatan. Ini memang menjadi peringatan kita semua agar kita berpikir ya tentang keselamatan berlalu lintas itu adalah segala-galanya. Barangkali kalau kita hanya dengan cerita mungkin oh iya ya kasihan ya, oh seram ya, tetapi keluarga yang mengalami itu sungguh dampak sosialnya itu luar biasa. Tapi kalau beritanya di media keluar terus, secara psikologis juga mempengaruhi, jadi perasaan sedih yang berkepanjangan. Baca berita ingat terus ya. Coba bayangkan kalau seandainya harapkan menjadi orang yang berhasil, mungkin harapannya menjadi polisi, menjadi tentara, dokter, pilot dan sebagainya. Diri ya, tidak tahu diuntung, ya sudah diurus sama orang tuanya, dibiayai, dituruti segala-galanya. Kita anaknya berhasil, orang tuanya juga ingin anaknya juga berhasil, tentunya itu sama. Kayak kita ingatkan pada kesempatan ini anak-anak sebagai siswa sekolah tidak lain tugasnya hanya belajar dan belajar yang baik-baik saja, tidak usah yang aneh-aneh. Jika naik kendaraan juga nggak usah aneh-aneh, nggak usah ngebut-ngebut ya, lengkapi kendaraan dengan baik, tidak usah pakai knalpot prom dan lain, tidak usah kepingin nengok balap-balap liar di Dumpak sana, tidak usah ya, karena memang pastinya tahu semua ya kan, di Dumpak sana kadang ada balapan liar. Kita terus mengusir ya, memantau, namun juga pastinya ada terus karena memang kucing-kucingan ya, itu anak-anak semuanya tidak usah kepingin ke sana karena itu sangat membahayakan, membuat mental anak-anak nanti kepingin dan risikonya fatal ya. Ingat ya, tugas anak-anak hanyalah belajar untuk meraih cita-cita. Kemudian juga berkaitan dengan pelajar ya, di beberapa daerah di Indonesia, kota-kota lain khususnya Pinang tidak ada ya, itu berkaitan dengan kasus membuli kawannya ya, membuli hingga mungkin menjadikan trauma, bahkan menjadikan cedera ya, itu juga dilarang oleh hukum ya. Jadi di sini mungkin bisa Bapak sampaikan ya, Bapak ada di sini SMA 3 tidak ada ya, pertahankan supaya tidak ada yang ini merasa lebih hebat dari kawan yang lain. Mungkin saya punya bapak komandan Hatsip ya kan, saya punya bapak komandan Satpam, tidak ada, semuanya sama, semuanya adalah siswa-siswi yang punya kewajiban hanya belajar. Jadi saling membantu apabila mungkin rekannya ada kekurangan ya, sebelah ada kelebihan, saling membantu ya, saling membantu, saling mengingatkan apabila rekannya ada yang mulai ada kegiatan menyimpang, perilaku menyimpang. Ini semuanya demi kebersamaan untuk meraih cita-cita. Sekolah bisa ada waktu mungkin sosialisasi biar lebih leluasa, bisa ada tanya jawab ya, karena ini nanti juga ada dari pihak PT Jasara Harja yang berkaitan dengan kita simak nanti setelah apel gembira ini selesai. Dan ada beberapa bisa nanti pertanyaan dari kami ya, dari polisi dan Jasara Harja. Mungkin yang dapat kami sampaikan
sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin leading point-nya kita tekankan bahwa keselamatan berlalu lintas adalah segala-galanya. Terima kasih, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah dari pemerintah mengemban Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 dan 18. Perlu diketahui Jasara Harja sendiri berkantor di depan Rumah Sakit Provinsi Batu dan juga berkantor di kantor Samsat Pamedan dan tingkat kecelakaan yang didominasi untuk saat ini ialah pelajar. Itu terkait tentang kecelakaan tadi memang benar. Yang bulan itu ada 3 orang. 3 orang tadi itu ya termasuk pelajar tadi. Dan tidak hanya di Tanjung Pinang. Semua dia dari kelas 1 sampai selesai di SMA 3. Oleh kanan. Nah, ini senior kalian dari SMA 3 sudah menjadi cita-citanya adik-adik nanti kalau kena etle baik pun ibu guru hubungi si Petra sama Alin. Dia bagian nanti yang jawab, yang bisa jawab angkat tangan. Tadi udah dijelaskan apa yang mau 50 juta. Angkat tangan. Maju teman. Maju. Jajan. Ya, maju. Yang 50 juta. Pertanyaan saya, undang-undang berapa dan tahun berapa? Angkat tangan. Maju ke depan. Ya, angkat tangan. Undang-undang berapa? Jangan dibacakan. Ya, nama, kelas berapa? Dasi mereng. Satu lagi dari Pak Miko yang ada adik, silakan. Di depan yang sedang menjawab di depan pemimpin upacara. Sini depan. Ya situ. Assalamualaikum semuanya.
perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Jafar, saya dari kelas 12 IPA. Untuk nama Ibu Kepala Sekolah adalah Ibu Erika Trisustika, SPD. Komentasi, Petra. Satu. Izin Pak Miko, Pak Kanit, satu-satu. Ya, Ibu Kepala Sekolah yang tengah. Satu, dua, tiga. Ya, Pak Miko. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Mas Pandu. Lip. Kalau ada Satu lagi. ya, Ibu Bapak, ada kata-kata kami yang salah yang sudah berkenan, kami minta maaf. Kemudian, Guru Cendrawasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada apel upacara pagi Senin tanggal 22 Juli 2020 ini, pembina upacara kita adalah dari Polres Pinang. Di sini memberi pengarahan dan juga pencerahan mengenai tata tertib berlalu lintas, terutama untuk siswa-siswi yang umurnya belum istilahnya mencukupi untuk membawa kendaraan sendiri. Kemudian tingkat kecelakaan lalu lintas yang relatif tinggi dibandingkan, di mana setiap bulannya itu sekitar 3 orang dinyatakan meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, di mana pihak kepolisian itu berusaha untuk meminimalisir laka lantas yang terjadi supaya menghindari terjadinya peningkatan angka kematian dalam laka lantas. Kemudian di sini juga pihak kepolisian memberikan istilahnya clue yang terbaik bahwa keselamatan berlalu lintas itu di atas segala-galanya, karena itu demi keselamatan kita sendiri juga keselamatan orang lain. Ya. Ini kedatangan ini apakah diundang khusus atau memang inisiatif dari polisi dan jasa raja nih, Bu? Kita mendapat info dari wakil kesiswaan, untuk kita bahwa hari Senin ada kedatangan tamu untuk upacara. Gitu, Bu ya. Sebagai pembina. Paling sosialisasi. Ya. Semoga memberi manfaat ya untuk siswa-siswi juga guru-guru semua, karena semua kita seperti kata Pak tadi, bahwa semua kita untuk bermobilitas itu menggunakan jalan, jadi keselamatan kita bersama adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga dengan adanya pencerahan dan bimbingan dari Bapak tadi bisa memberikan rekomendasi untuk kita untuk lebih berhati-hati dan menjaga keselamatan di jalan raya. Baik. Ini agak di luar konteks, boleh sedikit, Bu ya. Terkait beberapa waktu lalu ada protes tentang rencana penggabungan SMA 1 dari terutama wali atau orang tua kelas 2 kelas 3, Bu. Gimana sekarang kelanjutannya, Bu? Untuk masalah itu memang kita membaca ya di media itu ada dari wali murid, kemudian dari alumni juga ada istilahnya protes ya. Yeah. Cuman kami dari pihak sekolah, kalau secara resmi itu kami memang belum dapat arahan langsung. Ya, cuman kalau secara lisan itu Dinas Pendidikan sudah datang ke sekolah memberi informasi kalau kita SMA 3 akan dimerger ke SMA 1. Cuman kapan waktunya itu belum ada, mungkin sedang proses. Tapi apakah itu jadi atau tidak juga kita belum dapat arahan lebih lanjut. Dan, Bu ya? Udah berjalan, alhamdulillah sampai MPLS kemarin itu siswa kita sudah bisa untuk 2 lokal. 2 lokal. Sekitar 65 orang. 65 anak. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Mohon maaf. Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pinang memang ada program yang memang terpusat ya. Jadi kami daerah ini untuk melaksanakan kegiatan dengan tema atau judul
police go to school. Jadi polisi masuk ke sekolahan-sekolahan. Bahkan beberapa juga kami berkaitan dengan sosialisasi, ya kami juga tidak hanya sekolahnya aja, ke kampus juga pernah, kemudian ke instansi pemerintah juga pernah. Ada juga beberapa sekolahan yang memang meminta, pihak kampus meminta atau instansi meminta, tapi kami juga apabila tidak ada yang meminta, kami membuat surat permohonan untuk waktunya, untuk tempatnya kami hadir untuk memberikan kegiatan sosialisasi, tentunya berkaitan dengan berlalu lintas yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Karena tujuannya agar kita lebih dekat dengan siswa ya, atau mahasiswa atau masyarakat secara umum, supaya tahu mereka tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan lalu lintas. Karena dengan adanya tahu, tentu mereka akan lebih berhati-hati, karena ketika melanggar aturan mungkin ada sanksi, ketika melanggar aturan itu berisiko untuk mengakibatkan laka lantas, kemudian ketika melanggar juga apabila terjadi akan menjadi fatalitas ya, fatalitas daripada akibat kecelakaan tersebut. Alhamdulillah selama kita laksanakan mereka cukup antusias ya ibu guru ya, kepala sekolah ya, cukup antusias, baik dari pihak pengelola sekolah maupun para muridnya itu cukup antusias. Begitu juga dengan instansi dan di kampus-kampus kita juga alhamdulillah cukup antusias. Namun untuk hasil di lapangan ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ya bisa kita menekan angka pelanggaran dan angka kecelakaan lintas khususnya yang fatalitas. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita sosialisasi di sekolah ini gunanya untuk menjelaskan hak dan kewajiban dari korban, khususnya yang kecelakaan lalu lintas di jalan. Ya karena dominasi kecelakaan ini didominasi oleh pelajar, makanya itu kita memberitahukan kepada murid-murid untuk tertib berlalu lintas, karena untuk kecelakaan ini memang didominasi oleh pelajar. Mungkin pengurangan fatalitas sudah disampaikan oleh Pak Kanit kita. Ya, saya berterima kasih juga dengan pihak sekolah karena sudah memberikan kita tempat untuk sosialisasi. Saya juga dan pihak kepolisian sudah berkoordinasi untuk kecelakaan. Bila terjadi kecelakaan, kita siap di jalan, siap menjaminkan korban kecelakaan di rumah sakit. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dari setiap kejadian itu semua tercover itu Pak, itu satu lagi? Itu tergantung Pak, karena kita di sini ada yang tidak bisa kita jamin, ada yang bisa kita jamin. Karena sesuai dengan Undang-Undang 34 itu kecelakaan tunggal tidak bisa kita jaminkan. Contohnya nabrak pohon, jatuh sendiri, atau masuk selokan. Kecuali ada dua kendaraan yang terlibat, nah itu kita jaminkan. Jadi untuk tidak ditanggung itu contohnya kayak laka tunggal, jatuh sendiri, nah itu yang seperti mengkonsumsi alkohol juga tidak bisa kita. Berarti ditanggung sendiri lah gitu ya? Ya, mandiri. Nah, kalau untuk yang yang kita tanggung itu seperti dua kendaraan gitu yang terlibat kecelakaan. Tiap tahun jumlahnya meningkat Pak ya? Tiap tahun, tahun ini yang meningkat. Santunannya meningkat drastis. Itu hampir 50% meningkat. Baik. Pak Miko sebagai apa Pak? Saya penanggung jawab Samsat Pak. Kalau untuk kepala kita Pak Arul Sebekti. Penanggung jawab Samsat Pak ya? Samsat Tanjung Pinang. Baik, terima kasih banyak Pak, Bapak-bapak dan Ibu sudah waktunya. Baik.